Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Saya Sri Rahayu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang episiotomi. Dan nanti juga saya akan melakukan simulasi bagaimana sih persiapan dan tindakan episiotomi tersebut. Mungkin di sini sudah pada tahu atau pernah mendengar apa itu episiotomi? Ya, episiotomi yaitu suatu tindakan yang dilakukan pada kala dua persalinan normal. Tindakan menggunting atau insisi daerah perineum ibu. Perineum itu areanya ada di antara vagina dan anus. Dia tuh di sebelah bawah vagina dan di sebelah atas anus. Nah, tujuan dilakukan episiotomi yaitu untuk mempercepat proses persalinan dan untuk memperlebar jalan lahir. Tujuan lainnya yaitu untuk mencegah robekan perineum total dan untuk mengurangi tekanan pada kepala bayi akibat dari jalan lahir yang sempit sehingga mencegah trauma pada kepala. Nah, tindakan episiotomi ini tidak rutin dilakukan pada setiap persalinan normal. Jadi harus ada indikasi tertentu. Misalkan bayinya besar, dilakukan episiotomi untuk memperlebar jalan lahir dan supaya bayinya lebih mudah untuk keluar. Yang kedua, kalau persalinannya itu dibantu dengan alat, misalkan persalinan dengan vakum atau dengan forceps, dokter kandungan pasti akan melakukan tindakan episiotomi. Yang ketiga, kalau presentasi bayinya itu abnormal, bukan belakang kepala. Jadi untuk presentasi contohnya yang presentasi bokong pada letak sungsang atau presentasi muka atau ubun-ubun kecil belakang. Kemudian kalau misalkan ada distress janin atau gawat janin, jadi pada saat persalinan itu kan kita dengarkan denyut jantung janinnya ya, atau DJJ-nya. Kalau DJJ-nya itu kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit, itu tanda-tandanya gawat janin. Maka itu ketika pembukaan lengkap dan ibunya menggedan, kita lakukan episiotomi supaya bayinya cepat keluar. Nah, yang selanjutnya, kalau misalkan bayi prematur, tujuan dilakukan episiotomi pada persalinan bayi prematur yaitu untuk mencegah tekanan pada kepala bayi sehingga mencegah trauma dan perdarahan intrakranial. Nah, yang selanjutnya, kalau misalkan kita melihat perineum ibunya itu kaku, tidak elastis dan pendek gitu, maka dilakukan episiotomi. Dan yang terakhir, kalau kita lihat perineum ibunya itu ada luka parut, luka jaringan parut. Nah, itu akibat dari bekas luka jahitan dari persalinan yang sebelumnya. Jadi karena penyembuhan lukanya tidak sempurna, maka timbul jaringan parut. Nah, tadi saya bilang bahwa tindakan episiotomi ini tidak rutin dilakukan pada setiap persalinan normal. Alasannya yang pertama karena persalinan itu merupakan proses yang alami yang tidak perlu dilakukan intervensi atau tindakan kalau misalkan tidak ada indikasi. Nah, yang kedua, belum ditemukannya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa tindakan episiotomi ini mempunyai manfaat untuk persalinan tanpa komplikasi. Jadi kalau nggak ada komplikasi tidak perlu dilakukan episiotomi. Nah, yang ketiga, tindakan episiotomi ini beresiko pengeluaran darahnya lebih banyak dan beresiko mengalami kerusakan pada sphincter anus ya. Sphincter anus itu fungsinya untuk mengatur pengeluaran feses atau kotoran. Nah, yang terakhir, tindakan episiotomi itu bisa menimbulkan perasaan nyeri ya pada ibu beberapa hari setelah postpartum atau perasaan nyeri pada saat melakukan hubungan seksual. Nah, kemudian untuk teknik episiotomi, kita ada beberapa macam. Sebelumnya ada 4 macam ya. Yang pertama yaitu teknik medialis atau midline episiotomi yang arah pengguntingannya itu ke arah bawah anus. Yang kedua, teknik mediolatralis ya, arah pengguntingannya itu 45 derajat dari garis tengah ke arah kanan atau ke arah kiri perineum ibu. Yang ketiga, teknik lateralis, itu pengguntingannya arah jam 3 dan jam 9. Kemudian insisi skuzat. Insisi skuzat ini adalah kombinasi dari teknik mediolatralis. Ya, arah pengguntingannya itu melingkari anus. Nah, menurut Benson and Pernol tahun 2009, saat ini yang digunakan yaitu hanya 2 teknik episiotomi. Yang pertama teknik midline episiotomi yang arah pengguntingannya ke arah bawah anus, dan yang kedua teknik mediolatralis yang arah pengguntingannya itu 45 derajat ke arah kanan atau kiri perineum itu. Nah, apa kekurangan dan kelebihan dari 2 teknik ini? Kalau yang midline episiotomi yang mengarah ke bawah anus, kelebihannya daerah ini jarang sekali ada saraf dan
pembuluh darah, jadinya pengeluaran darahnya dia lebih sedikit dan ibunya setelah melahirkan tidak merasakan nyeri karena bekas jahitan. Yang kedua akan lebih mudah untuk penjahitannya karena dia lurus, jadi kita akan lebih mudah dalam menjahit. Yang ketiga, penyembuhannya dia biasanya lebih cepat dan tidak menimbulkan nyeri pada saat melakukan hubungan seksual setelah melahirkan ya. Kemudian tapi kekurangannya kalau robekannya ini meluas, dia bisa menyebabkan ruptur perineum total, jadi semuanya robek sampai ke anus. Nah ini bahaya. Nah yang teknik mediolatralis, dia ini kekurangannya yaitu di sini banyak pembuluh darah dan saraf, jadinya penyembuhannya agak lebih lama dan ada perasaan nyeri setelah beberapa hari postpartum dan perasaan nyeri ketika berhubungan seksual. Nah, terus kemudian penjahitannya agak lebih susah dibandingkan dengan yang medialis karena dia miring ke kiri. Kemudian setelah itu, kalau untuk keuntungannya karena menjauhi anus, jadinya kecil kemungkinan terjadi robekan pada perineum total. Nah, kalau misalkan ada ibu yang datang ke saya terus bilang, Bu Bidan, saya pernah melahirkan, terus kemarin itu ada robekan tapi saya nggak dijahit tuh. Nah kemungkinan itu robekannya itu derajat 1. Jadi kalau untuk tingkat robekan perineum itu pun ada 4 macam ya. Yang pertama yang derajat 1, yang robek itu hanya mukosa vaginanya, komissura posterior dan kulit perineum. Nah itu tidak menimbulkan perdarahan, maka itu tidak perlu dilakukan hecting. Nah yang kedua, derajat kedua itu yang robek mulai dari mukosa vagina, komissura posterior, kulit perineum, juga otot perineumnya juga ikut robek. Nah itu bisa menimbulkan perdarahan, makanya perlu dilakukan penjahitan atau dihecting. Yang ketiga yang robek, selain dari otot perineum, sphincter aninya pun robek. Yang tadi saya bilang sphincter ani fungsinya itu untuk mengendalikan pengeluaran kotoran atau feses gitu. Nah yang keempat, kalau yang robek itu selain sphincter ani, otot perineum, dinding rektum bagian depan juga robek, jadinya terbuka, semuanya robek. Itu bahaya sekali. Kalau persalinannya dilakukan di tempat bidan, kalau robekannya itu udah derajat ketiga dan keempat, itu perlu dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan penjahitan oleh dokter kandungan, karena penjahitannya lebih susah ya. Dan kalau misalkan penjahitan tidak hati-hati, nanti bisa beresiko ibunya buang air besar lewat vagina, itu bahaya. Nah, bagaimana cara penyembuhan luka insisi episiotomi ini? Caranya yaitu ibunya harus sering ganti pembalut, harus menjaga kebersihan area lukanya, ya. Ceboknya harus bersih, kemudian makan makanan yang bergizi yang mengandung zat pembangun atau protein supaya penyembuhan lukanya cepat sembuh. Nah, biar nggak penasaran, yuk kita langsung lihat seperti apa tindakan episiotomi. Untuk persiapan episiotomi, yang pertama pastikan perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan sudah tersedia dan steril. Perlengkapan sterilnya yaitu gunting episiotomi, pinset, kasa steril, spet 10 ml dengan jarum 22G, kemudian didukain 2% dengan pelarutnya, kapas dalam air DTT, sarung tangan steril, APD lengkap, air DTT untuk membersihkan ibu setelah bersalin, kemudian larutan klorin 0,5% untuk merendam alat-alat bekas pakai, dan sampah medis non medis, juga safety box. Pada kala 2 persalinan, ketika pembukaan lengkap, ketubannya sudah pecah dan ibunya sudah meneran, kita lihat apakah ada indikasi untuk dilakukan episiotomi. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di sini saya coba ambil contoh, misalkan perineum ibunya kaku atau pendek, tidak elastis. Maka saya harus menjelaskan kepada keluarganya, ibu dan suaminya, untuk dilakukan tindakan episiotomi, untuk meminta persetujuannya ya, dan menjelaskan tujuan dilakukan episiotomi. Ibu, Pak, ini kan dedenya sudah sebentar lagi lahir nih, tapi karena perineum ibunya pendek, ya, untuk mencegah robekan sampai ke anus, maka saya harus lakukan episiotomi. Jadi nanti harus saya potong, saya gunting bagian perineumnya. Tapi ibu nggak usah khawatir karena nanti saya suntik anestesi dulu, suntik BA dulu supaya ibunya nggak terlalu sakit rasanya.
Ya, gimana? Nah, setelah kita mendapatkan persetujuan, maka kita persiapkan alat-alatnya. Gunakan selalu teknik aseptik setiap saat, yaitu cuci tangan sebelum melakukan tindakan dengan air mengalir dan sabun. Cuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita pakai APD lengkap. Pakai sarung tangan sebelah kanan. Kita ingat. Kemudian kita hisap lidocaine. Oke, setelah itu larutkan dengan cairan Aquades, perbandingannya 1:1. Lalu kita siapkan di ini ya. Kita dekatkan alat-alat. Setelah kita dekatkan alat-alat, kita pakai sarung tangan sebelah kiri. Setelah itu kita lakukan Pulpahygiene air DPT dengan kapaknya. Ya, yang pertama yaitu labium mayor kanan, labium mayor kiri, labium minor kanan, labium minor kiri, atas vagina, ureter sampai ke anus. Nah, setelah itu baru kita lakukan anestesi. Ibu ambil nafas ya, nanti kita suntik. Saya mau suntik dulu. Penyuntikannya suntikan jarum ke arah forset, mengarah ke 45 derajat ke tempat kita akan melakukan episiotomi. Ya, sambil tangan kita menahan perineum. Setelah itu kita aspirasi, kita lihat apakah kena pembuluh darah atau tidak. Kalau kena pembuluh darah, ada darah yang keluar, maka harus cabut jarumnya. Jadi tidak boleh ada lidocaine, tidak boleh disuntikan ke pembuluh darah karena resikonya ibunya bisa kejang sampai ke kematian ya. Oke, setelah kita tarik, semprotkan obatnya ya ke arah bawah. Oke, setelah itu kita tunggu 1-2 menit sampai reaksi obatnya efektif. Ya, perineumnya kita tanya ibunya, ibu terasa sakit nggak? Nah, kalau sudah tidak terasa sakit, maka kita tunggu tindakan episiotomi ini, kita tunggu pada saat puncak HIS, pada saat ibunya ingin mengedan, kemudian perineumnya menipis akibat dari regangan, dari dorongan kepala bayi, baru kita lakukan episiotomi. Jadi tindakan episiotomi jangan sampai terlalu cepat, artinya sebelum mules, sebelum puncak HIS sudah kita episiotomi, resikonya nanti darahnya itu akan banyak keluar. Atau misalkan terlalu lambat, kalau jangan sampai pada bayi-bayi yang sudah matur atau cukup bulan, tindakan episiotomi itu jangan menunggu kepalanya itu sudah menekan ke otot perineum, karena kalau sudah menekan otot perineum itu akan susah untuk dilakukan episiotomi gitu kan. Jadi nanti malah robeknya sampai total, sampai ke anus. Oke, selanjutnya kita tunggu puncak HIS.
Bila sudah tampak kepala 3-4 cm di depan pulpa, ya seperti ini. Kemudian kita selipkan tangan, jari telunjuk dan jari tengah ya, untuk menahan kepala dan menahan perineum. Kemudian selipkan gunting episiotomi. Karena saya mengarah ke mediolateral sebelah kiri, maka saya akan melakukan guntingan sebelah kiri ya. Seperti ini. Lakukan pengguntingan panjang 4-5 cm dengan sekali atau 2 kali pengguntingan sekaligus. Ya. Setelah itu kita lihat, kalau misalkan kepala bayinya tidak segera lahir, maka kita tekan bagian yang tadi kita epis itu dengan kasar supaya perdarahannya tidak banyak keluar. Oke, setelah itu kita tunggu sampai persalinan, kita bantu persalinan, kita arahkan bayi sampai bayinya lahir, supaya tidak terjadi robekan total pada perineum. Kalau misalkan semuanya sudah selesai, maka kita bereskan alat-alat dan kita bereskan ibunya. Sambil nanti kita kasih tahu ibunya bagaimana cara perawatan luka episiotomi, yaitu dengan cara dia harus rajin membersihkan area vaginanya, kemudian membersihkan luka perineumnya, dan makan makanan yang bergizi, mengandung zat pembangun dan protein untuk supaya penyembuhan lukanya bagus ya. Dan juga jangan takut untuk cebok ya. Oke. Kemudian setelah itu kita bereskan alat-alat. Bereskan alat-alat. Sampah non medis masukkan ke. Kemudian rendam alat bekas pakai ke dalam natural klorin dalam posisi terbuka. Ya, setelah itu kita di tangan ya, kita rendam sarung tangannya dalam posisi terbalik. Nah, sekarang sudah pada tahu ya seperti apa tindakan episiotomi. Semoga video yang saya buat bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.